Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan kembali menjalani kehidupan kita dengan percaya bahwa Tuhan yang sudah menghapus dosa kita dengan pengorbanan yang di atas kayu salib, maka kita yang akan menjalani kehidupan hari ini senantiasa mau terus belajar, mengakui kesalahan kita, hidup dalam pertobatan, sehingga dosa itu tidak menjalar dan mengganggu hal-hal baik yang ada di hidup kita. Mari bersama-sama kita awali dengan memujikan Kidung Jemaat 35 bait pertama dan kedua. Kidung Jemaat 35 bait pertama dan kedua, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Penyamunya di sisinya diberi anugerah. Pun aku yang penuh celah, dibalas saudaranya, dibalas saudaranya, dibalas saudaranya. Pun aku yang penuh celah, dibalas saudaranya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami adalah orang-orang yang ditebus, yang diampuni, dan kami percaya biarlah pada pagi hari ini kami mau bersama-sama membaca firman Tuhan. Mampukan kami agar mengerti dan memahami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita baca Kejadian 18 ayat 26 sampai 33. Kejadian 18 ayat 26 sampai 33. Kejadian 18 ayat 26 sampai 33. Dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang kelima itu?" Firman-Nya, "Aku tidak dapat memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi kata Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat karena yang 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika dapat 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata pada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkan karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkan karena 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembali Abraham ke tempat tinggalnya. Bapak saudara, saya kalau baca ayat ini ya, kita tuh kan selalu terpesona dengan kata-kata, "Wah, Tuhan itu baik banget. Tuhan itu rupanya bisa tak ikut tawar menawar. Sebenarnya Tuhan tuh lembut. Sebenarnya dia nggak mau menghukum tempat tinggalnya Lot, tapi karena tadi ya, karena penduduknya makin bandel tiap hari, tapi sudah deh, sampai ditawar 10 orang aja dari ratusan ribuan orang di sana, cukup 10 orang benar aja nggak jadi dihukum. Walaupun pada akhirnya tetap aja dihukum karena ternyata yang benar cuma sekeluarga doang. Tapi saya melihat sisi lain dari bacaan ini, bukan hanya Tuhan Maha Pengampun, tapi saya lihat bahwa Abraham egois. Abraham egois dalam permintaannya.
Ketika Tuhan akan menghukum, seharusnya Abraham bisa berkata kepada atau segera pergi ke Sodom Gomora dan mengatakan, Lot, cepat pergi. Bawa sanak saudara, bawa tetangga-tetanggamu gitu. Tapi enggak, dia tawar-menawar dulu sama Tuhan. Sebenarnya kan pada akhirnya kalau Tuhan bisa diajak tawar-menawar, Tuhan enggak pergi tuh pas yang di 10. Bilang, Tuhan jangan jadi deh menghukum gitu kan. Kalau nggak jadi dihukum, Sodom Gomora nggak belajar. Orangnya akan tetap kejam, dan Bapak Ibu bisa baca sendiri nanti di apa kekejaman Sodom dan Gomora itu. Bahkan ketika diceritakan utusan Allah gitu ya. Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang orang benar. Itu datang sebagai tamu di sana itu aja disiksa habis-habisan. Jadi orang baru kenal, biasanya kalau orang sama tamu kan kita baik ya. Ini dia tetap kalau dikatakan malaikat aja disiksa di sana gitu ya. Jadi betapa kejamnya. Kalau tidak jadi dihukum, maka orang kejam ini akan beranak cucu, dan orang-orang yang bersikap buruk ini akan terus bertambah banyak. Ketutup, yang baiknya akan ketutup. Disiksa lagi lebih banyak makan. Tapi Tuhan tetap murah hati. Ya, sekalipun permintaannya Abraham tuh egois banget gitu ya. Dia nggak nanya dulu kenapa Tuhan menghukum, atau misalnya ya udah deh Tuhan berikan saya kesempatan untuk lari ke kota itu untuk menyelamatkan saudara saya atau menyelamatkan sebanyak mungkin orang gitu. Tapi enggak, dia tawar. Kayak Abraham berharap Tuhan berubah. Padahal Tuhan udah tahu apa yang dipikirkan Abraham, sudah tahu Tuhan gitu ya. Tapi Tuhan ya mengalah. Kadang-kadang Bapak Ibu saya melihat bahwa Abraham ini jadi cerminan kita kalau kita lagi doa. Kita tuh karena sebenarnya hati kita tidak sejajar dengan maunya Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Akhirnya kita minta seenak perut kita aja. Permintaan-permintaan kita tuh dangkal, permintaan-permintaan untuk kebahagiaan sementara, uang, benda, harta, tahta, kedudukan, kesuksesan, anak, keluarga, orang tua kita, kesembuhan. Hal yang sebenarnya tanpa dikabulkan pun kita masih tetap bisa menjalani hidup. Tapi karena kita egois berharap Tuhan itu jadi Santa Claus, Tuhan itu menjadi lampu jin yang kita gosok dan mewujudkan 3 permintaan kita. Bahkan jin masih lebih enak, dia 3 permintaan. Tuhan kita, kalau kita minta banyak banget, dan kita kadang-kadang nggak pakai hati mintanya, semau kita. Sehingga bisa dibilang ya tadi doa itu jadi satu kesempatan egois kita. Padahal sebenarnya kan harusnya bukan ya. Doa itu harusnya ngobrol sama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau di hidup saya? Harusnya justru kita mempersilahkan Tuhan maunya apa. Bukan mempersilahkan kemauan kita apa. Sekali lagi, berdoa bukan mempersilahkan kemauan kita apa, tapi mempersilahkan kemauan Tuhan apa supaya jadi di hidup kita. Saya Tuhan maunya anak saya begini, tapi Tuhan maunya apa? Apakah Tuhan mau yang berbeda? Tidak masalah buat saya. Yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Harusnya berdoa bisa seperti itu. Semoga kita ke depan, di hari-hari mendatang juga kita belajar melihat kehidupan doa kita, melihat juga hati kita. Apakah kadang-kadang kita terlalu nuntut sama Tuhan, atau justru harusnya kita berpasrah, beriman. Kalau kita beriman, seharusnya biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Biarlah hari ini kehendak Tuhan yang jadi di hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu kami belajar dari Abraham bahwa Abraham juga adalah sosok yang egois. Sama seperti kami yang kadang-kadang sukanya minta semau kami. Tidak berusaha memahami apa maksud Tuhan dalam hidup kami dan apa yang Tuhan kehendaki agar kami lakukan. Kami serahkan bela hari ini kehendak Tuhan yang jadi, dan Tuhan mampukan kami bukan hanya mewujudkan apa yang kami mau, tapi biarlah kehendak Tuhan, waktunya Tuhan yang mungkin berbeda dengan maunya kami, tapi kami tahu Tuhan punya kehendak yang jauh lebih baik dari kami, rancangan yang lebih indah dari kami. Kami serahkan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan akan selalu bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.